Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daron MS channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita. Hari ini kita kebetulan ada job pekerjaan ya, Innova Reborn 2019, mesinnya engine 2GD, ini Innova diesel ya. Nah, ini kepemilikan Bu Felis di daerah Pamulang. Jadi ini kita udah janjian, baru kali ini kita bisa untuk proses servis Toyota Innovanya gitu. Job desk-nya ini servis berkala ya. Jadi kita ganti oli mesin ya, kita ganti filter oli mesin, kita nanti cek rem juga nih, kondisinya memang perlu pembersihan cleaning ya. Terus sama nanti kita coba general check juga air radiator, terus fan beltnya juga, filter udara, sensor MAF, minyak remnya kita cek ya secara kondisi, nanti kita report juga, sama nanti air aki juga. Filter solar tentunya pasti dibersihin juga. Untuk kapasitas oli dia engine 2GD ini, kalau yang lama kan yang VNT gitu ya, itu cuman 7 liter ya. Kalau bensin 6 liter, 7 liter untuk diesel. Nah, ini 8 liter kapasitas olinya ya. Terus selagi lagi bongkar olinya tuh udah cukup banyak ya. Ini pergantian olinya memang disaranin kita sih antisipasinya di 5.000 ya, 5.000 km atau 3 bulan mana yang tercapai dahulu. Ini kondisi oli mesinnya nih. Terus pakai olinya kita info, kalau untuk dari bawaan Toyotanya ini kita pakai TMO 15W40 ya untuk engine diesel. Kalau yang bensin biasanya 1040, 530 ya, lebih encer untuk SAE kekentalannya. Kita masuk ke area rem. Nah, kondisi rem. Secara garis besar ini ya, kalau pakai tangan kita fisiknya ini memang nggak ada gelombang ya. Kalau pengukurannya harus pakai alat ya, jadi ibaratnya kelengkungan atau mungkin kalau misalkan ada keluhan rem getar ya di pedal, biasanya si disc brake ini ada gelombang. Nah, itu harus diukur ya. Ukurnya itu standarnya nggak lebih dari 0,01 ya, 0,05 lah maksudnya. Nanti kalau misalkan masih bisa toleransi di bubut, diratain. Kaliper kitnya nih bagus ya, nggak robek, karena kalau dia robek biasanya potensinya karatan nih, remnya macet jadi magel, nggak enak. Kampas remnya nih, ini masuknya masih tebel ya, termasuknya ini bisa mungkin di 20.000 km lagi tentatif ya, ini bisa. Sekarang kilometer terakhir 26.000, mungkin di 45.000, 50.000 udah mulai menipis ya. Terus nggak kalah penting, sliding remnya nih mesti dilumasin ya, karena ini kan potensinya yang sering bikin macet. Ini sliding rem atas bawah. Shocknya bagus kondisinya, nggak ada yang bocor-bocor ya. Kaki-kaki kering. Terus ada keluhan juga bunyi, katanya kalau misalnya lagi jalan nggak bagus, gelombang sedikit bunyi nyit-nyit gitu ya, kayak kreket. Ini biasanya potensi dari si stabilizer ini ya, karena karetnya kering, nanti dilumasin nih. Lagi ya, tadi olinya udah kita buang, terus filter solarnya kita lepas dan kita melakukan pembersihan ya. Nah, filter solar ini biasanya diganti per 30.000 km sesuai buku servis ya. Di resmi itu disaranin per 30.000 diganti. Cuman kalau untuk filter solar ini beda dengan mobil yang sebelum-sebelumnya, kayak Fortuner, Innova diesel yang sebelumnya dia filternya agak pendek. Kalau ini dia agak panjang karena double saringan di bawahnya ya. Harganya cukup lumayan mahal nih. Kalau ini kisaran baru yang original ya, filter solarnya tuh 600 ribuan. Kalau dulu cuma 300 ribuan yang sebelumnya ya. Sekarang apa-apa naik nih. Oke, nanti kita bersihin. Nah, itu Mas Fahri lagi bongkar rem belakang, jadi penyetelan rem juga ya. Jadi memang harus di setel, kondisinya masih bagus. Oke, penyetelan kalau misalkan terlalu space-nya terlalu banyak, biasanya remnya kaget tuh. Jadi toel dikit langsung rem. Makanya harus disetel dengan sesuai, nggak terlalu rapat, nggak terlalu renggang ya. Jadi memang harus pas penyetelan. Oke,
kita udah bongkar. Nah, untuk bongkar filter solar memang nih agak repot juga ya untuk mesin yang 2GD ini, Innova Ribbon diesel, dibanding dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena memang aksesnya agak lumayan banyak tambahan selang ya, tuh. Jadi lebih apa namanya, lebih gampang, lebih mudah yang Innova sebelumnya yang diesel, Fortuner diesel yang VNT gitu ya. Terus sama nih, nggak kalah penting, nah, ini ada vakum ya. Kalau udah usia lama biasanya ini kevakuman pecah. Nah, ini bisa salah satu bikin potensi tarikan agak berat juga selain sensor MAF-nya. Jadi memang ini harus dicek nih, biasanya pecah nih karena usia. Tapi ini kalau misalkan di bawah 50.000 atau 80.000 biasanya masih bagus. Oke, nah jangan lupa nih kalau mau buka itu lepas ini juga teman-teman biar lega. Ayo kita bersihin untuk filter solar ya. Ya, lanjut video penutupan nih. Nah, sambil beres-beres, ini kita udah selesai ya untuk servis berkala Innova diesel ya. Terakhir kita scan health data ya. Tadi kita udah beberapa pengerjaan dan di general check, catatannya nanti berkala aja. Kayak misalkan udah masuk kilometer 30.000 filter solar kita saranin ganti. Overall sih kayak air ditambah, air radiator kurang kita udah tambah. Overall masih bagus kondisinya ya, gitu. Nah, sekarang nih kita scan nih. Kalau kita cek dari beberapa sistem di sini nggak ada yang fault ya. Jadi memang kondisi mesinnya bagus, standar. Ntar, gimana nih? Biar enak. Kita masuk ke data list, kita coba ya. Pembacaan RPM-nya berapa, temperatur coolernya berapa ya. Jadi kita memang bicara red data stream. Jadi kita lihat live datanya. Kalau di sini kita hanya sebatas informasi itu di bawah 1000 RPM-nya ya. Oh, kita gas-gas tuh naik ya. Nah, di sini kita bisa baca berapa aktualnya. Di sini mana dia? Tipe fuel, ada beberapa sistem ya, banyak sekali nih. Katalis, cek mode, common rail pressure-nya berapa kita bisa lihat. Engine speed, engine running time. Nih kita cek ya, itu kalau misalkan dikira-kira di range kilometer ya 700-800 lah ya. Nih engine speednya di 765, jadi memang standarnya 750 sampai 800-an lah ya. Kita gas nih ya. Itu kan di 1000 lebih ya. Aktualnya berapa sih di sini? Tuh, 1100 ya RPM. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sudahi saja ya untuk video kali ini servis Innova Ribbon 2GD. Teman-teman yang mau booking servis bisa lihat di deskripsi, linknya ada, tinggal klik WA. Ada beberapa sosial media kita. Nanti mau konsultasi atau mungkin mau masuk WA, maaf kalau memang agak slow respon karena memang ada beberapa masuk banyak juga di WA kita. Jadi pasti dibales, cuman agak slow respon karena masih sambil kerja juga. Ya, makasih banyak udah dukung channel Daron MS Channel. Sehat selalu. Saya akhiri untuk servis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.